Mas Di Ramanya bidang kan apa? bisa, Aksesoris. iya, car aksesoris. Kebetulannya kan Masnya bisa provide maklon untuk produk seperti itu kan Mas, kayak parfum mobil gitu, seperti itu. Hmm. Mhm. Mungkin ini apa, teman-teman saya bisa kenalin diri dulu mungkin. Ya, halo malam ya, Mas. Nama saya Michael. Halo, Kenal ya. Halo Mas, halo nama Michael, saya salam kenal ya. Richard. Salam kenal Mas. Halo, halo Richard, salam kenal Richard. Saya Rama. Mungkin biar nggak lama-lama kita langsung aja ke ini ya Mas ya, ke Boleh, boleh. pertanyaannya mungkin. Ya, baik. Jadi selamat malam Mas Rama dan tim. Sebelumnya terima kasih buat Mas Rama sudah meluangkan waktunya buat kami, eh, kelompok consumer behavior, untuk konsultasi dan interview terkait apa ya, em, terkait potensi atau potensi branding dan em, di bidang produk car aksesoris ini Mas. Jadi potensinya sejauh mana sih untuk bisnis di bidang aksesoris mobil ini, atau kebutuhan ini ya, kebutuhan mobil lainnya. Baik. Jadi mungkin kita tanya dari background dulu Mas, dari perusahaannya mungkin. Saya mau tanya sedikit tentang sejarah dari maklonnya Mas Rama ini. Harusnya ini ya, Copacabana ya Mas namanya. Ya, Apa yang jadi ya, background kita itu awalnya memang jalan di apa? Parfum refill. Itu dari tahun 89. Itu seiring berjalannya waktu, kita kan udah mengenal seluk-beluk bagaimana sih cara parfum itu dibuat. Nah, kemudian akhirnya di tahun 2022 itu kita mengembangkan eh, perusahaan baru, anak perusahaan yang bernama I Love Scent. Nah, I Love Scent ini merupakan cikal bakal dari perusahaan apa Maklon yang di perusahaan anak apa perusahaan Maklon yang diinduki oleh Copacabana. Jadi memang kita fokusnya di dunia wewangian dan derivatif produk dari wewangian itu sendiri. Kayak misalkan selain body perfume, kita bisa provide car perfume, car fragrance, itu yang jenisnya banyak, itu yang digunain itu di yang model gantung. Kemudian untuk sekarang yang lagi hype itu di diffuser yang ada capitnya itu di tempat pendinginnya, di air conditionernya. Kemudian derivatif produk dari wewangian yang bisa kami provide ada red diffuser, kemudian yang lagi hype saat ini itu linen spray, kemudian room spray juga bisa. Seperti itu sih Habib sama tim background kita. oke, baik. Terima Kita kasih bukan banyak. cuman apa sedikit menambahkan ya. Jadi kita itu menerima istilahnya itu custom wewangian. Jadi kita bukan hanya sediain parfum yang udah jadi. Jadi kita bisa untuk meng-create sebuah karya wewangian yang istilahnya itu yang bisa dituangkan, yang bisa diaplikasikan ke dalam wujud parfum itu tadi. Dari imajinasi menjadi sebuah karya yang bernama parfum itu tadi. Seperti itu sih. Wah, menarik banget sih Mas. Ini bisnisnya ternyata saya kira baru-baru ini bikinnya ternyata sudah
dari lama ya Mas perusahaannya yang terkait pewangian ini dari tahun 80-an ternyata. Oh, berarti perjalanan cukup panjang juga Mas untuk ini ya. Mungkin singkat aja Mas, kalau ini pertanyaan kedua mungkin visi dan misi dari Copacabana Perfume ini dan Maklon ini kira-kira apa Mas? Oh, kalau saya mungkin lebih ke I Love Sense-nya ya, lebih ke maklunnya ya. Jadi untuk visi yang pasti kita akan merambah semua sektor market. Jadi kita bukan hanya untuk menyasar market dengan kalangan menengah atas. Kita juga ingin mewadahi, memberikan fasilitas kepada mereka yang ingin yang ingin memulai suatu usaha, dan biasanya mereka itu kalau ingin membuat suatu produk terutama parfum dan derivatif produknya itu biasanya kalau mereka langsung pergi ke perusahaan maklun biasanya mereka akan terpentok atau terkendala di MOQ. Nah, dari kami untuk menangani masalah tersebut, oke, kami menerapkan untuk MOQ tidak setinggi MOQ yang ada di pabrikan pada umumnya. Jadi kita cukup di MOQ 100 piece dan itu bisa nego lagi sama seperti Habib kemarin. Itu adalah fasilitas yang kami bisa support apalagi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin untuk mencoba atau memulai bisnis ini. Seperti itu. Wah, mantap banget Mas. Berarti sangat-sangat menyediakan jasa dan wadah uh, untuk UMKM atau untuk pemula mungkin yang ingin mencoba bisnis di bidang pewangian ini ya Mas. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, kira-kira di I Love Scent ini untuk maklonnya pencapaian terbesarnya kira-kira apa Mas yang menunjukkan bahwa bisnis ini sebenarnya grow sih Mas atau berkembang gitu dari awal bikin sampai sekarang. Apa kira-kira uh, highest poinnya atau pencapaian terbesarnya gitu Mas? Pastinya kita dari awal buka maklun itu pasti berproses ya, bertahap. Jadi nggak awal buka itu terus kemudian kita dapat order yang dalam jumlah bulk quantity. Jadi kita berproses bagaimana caranya untuk sambil kita jalan itu sambil kita benahin sistem. Jadi kalau misalkan karena mungkin gini filosofinya, mungkin Tuhan itu mengirimkan order sekian kepada I Love Send itu dengan maksud untuk oh ini loh kamu tak kasih order sekian, kira-kira kamu bisa handle dalam waktu berapa lama dan kira-kira finish produkmu nanti jadinya seperti apa. Nah jadi untuk pencapaian tiap tahun itu pasti ada. Jadi kita alhamdulillah itu untuk progresnya per tahun itu justru semakin bagus, semakin menunjukkan tren positif. Yang di faktanya itu terbukti dari jumlah orderan yang masuk ke kita, kemudian kita juga berhasil untuk menggandeng brand-brand ternama yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal kita launching perusahaan Maklon mungkin ya mungkin 100, 500, 1000 itu mungkin sudah apa namanya kuantiti yang cukup besar buat kita. Seiring berjalannya waktu ternyata kapasitas kita itu juga semakin kita upgrade. Jadi kita yang awalnya untuk menerima orderan di 5.000 piece itu kewalahan, akhirnya kita upgrade, benahi sistem, benahin SDM, benahin apa namanya komponen pendukung yang ada di lingkungan perusahaan. Akhirnya kita saat ini untuk kapasitas produksi per bulan itu bisa mencapai 50 sampai 75.000 piece. Seperti itu sih tahap progres perkembangan perusahaan I Love Sen. Wah, berarti sekarang sudah bisa produksi yang bisa dibilang ya lumayan
banyak sih Mas ya, sampai ribuan pieces itu keren sih Mas. Cukup bisa dibilang produksi massal udah. Iya. Mungkin kita lanjut ke sektor ini Mas ya, target pasar mungkin dari Isle of Sen ini kira-kira pelanggan utama dari Isle of Sen ini sekarang siapa sih Mas? Mungkin dari segi usianya atau gaya hidupnya atau mungkin jenis eh, atau mungkin pendapatannya atau mungkin kebiasaan dia membeli. Apakah segmen tersebut tuh berubah-ubah dari awal bangun sampai sekarang? Apakah trennya sama atau mungkin berubah-berubah terus gitu Mas? Segmen pasarnya gitu. Untuk segmen pasar dari awal kita buka perusahaan maklum sampai sekarang mungkin hampir sama, dan tren produknya mungkin juga ada pergeseran tren. Untuk yang awal kita buka itu pasti mereka lebih fokus ke produksi body perfume. Biasanya orang yang kontak kita itu orang-orang Gen Z, kemudian milenial. Mereka kebanyakan orang-orang yang baru lulus kuliah atau memang di usia rentan usia 25 sampai 40 tahunan yang banyak banget kontak ke kita melalui website itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, customer kita itu justru lebih banyak mengarah ke produksi diffuser dan juga linen spray. Dan dengan estimasi usia mereka yang sering chat ke kita itu di usia 25 sampai 40 tahunan. Dengan latar belakang mereka yang berbeda. Mungkin mereka sebelumnya sudah mempunyai usaha fashion, mempunyai usaha travel, istilahnya itu usaha mereka di bidang lain selain dunia parfum itu sendiri. Ada juga mereka yang memang ingin untuk bergelut di industri parfum juga ada. Cuman mereka belum ada basicnya. Oleh karena itu kan kita juga ada bimbingan bagaimana caranya untuk menciptakan suatu karya parfum, menjadikan imajinasi mereka, imajinasi dalam hal aroma mereka yang mereka ingin buat itu kita wujudkan dalam bentuk aroma yang tersedia dalam bentuk parfum. Seperti itu sih Habib. Iya Mas. Mungkin kalau sedikit spesifik ke produk yang parfum mobil itu kira-kira usianya berapa ya Mas? Kalau boleh tahu yang sering order di parfum mobil. Oke, kalau untuk parfum mobil sendiri itu kita kebanyakan yang bikin produk tersebut itu orang-orang anak-anak komunitas mobil. Entah itu komunitas diesel, entah itu komunitas mobil-mobil sedan, itu mereka kebanyakan yang sudah punya ekosistem, kemudian baru mereka eh, berani untuk membuat suatu produk yang mereka butuhkan. Seperti itu sih, lebih. Wah, berarti memang barang ini sangat-sangat relate dengan gaya hidup mereka juga ya Mas ya. Karena mungkin Iya, benar. menyesuaikan sama hobi mereka juga. Jadi sekalian mungkin sebagai hobi dan passionnya juga itu untuk berbisnis di bidang itu. Iya, Lalu kebanyakan selanjutnya, rata-rata di parfum mobil seperti itu sih, oke, klien siap. kami. Mm. Lalu untuk tipe pelanggannya yang um, tipe-tipe pelanggannya ini apakah mereka lebih pedulinya sama aroma kah atau harga atau daya tahannya atau mungkin desain kemasan atau brand image-nya Mas biasanya kalau paling concernnya klien di I Love Sen Kalau ini Mas. untuk orang awam yang belum pernah mengenal parfum, memang concern mereka dari sisi eh, kualitas parfum ya. Jadi mereka pasti pertanyaan awal yang mereka lontarkan itu pasti kira-kira ini parfum dengan kualitas ini awetnya berapa jam? Ini berapa jam? Seperti itu. Kemudian ketika orang yang ingin berbisnis di dunia parfum ini tingkatnya sudah orang yang sudah paham dengan dunia parfum itu mungkin mereka ingin membuat suatu produk parfum yang memang jarang ada di pasar. Jadi mereka itu meracik sebuah komposisi
menemukan ide mereka sendiri, menulis formulasinya, notes-notesnya, kemudian mereka konsultasikan ke kami, kira-kira dengan notes-notes ini apa yang akan dihasilkan dari parfum tersebut. Nah, itu kan sudah masuk ranah ke next level perfumery. Itu jadi kami sebutnya dalam bahasa parfum itu di artisan perfume. Seperti Oh, itu sih Habib. berarti Untuk masalah apa namanya desain dan lain sebagainya itu kan sebenarnya klien-klien kami itu udah jago-jago masalah itu. Meskipun memang dari desain juga bisa kami bantu, tapi kebanyakan dari mereka sudah bisa menyiapkan bahan-bahan desain mereka sendiri. wah, berarti memang specialty-nya maklonnya Mas ini emang di customable dari aroma itu sendiri ya Mas ya. Bisa bahkan sampai bisa arahnya ke artisan gitu ya Mas. Bisa request Ya, aroma yang bisa dibilang seperti itu sih Habib. imajinasi mereka apa direalisasikan seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke ini Mas tentang strategi dari marketing. Kira-kira channel apa yang I Love Scent ini sering pakai untuk mencari pelanggan baru yang menurut I Love Scent paling efektif? Mungkin misalnya media sosial kah atau marketplace atau mungkin kalau spesifiknya parfum mobil gitu langsung kenalan sama orang bengkel atau mungkin toko-toko variasi mobil gitu Mas. Kira-kira gimana sih caranya I Love Scent ini untuk mencari channelnya gitu? Oke, jadi klien kita itu 95% datang dari website. Jadi kita sistemnya organik. Jadi kita sama sekali tidak pernah untuk bersponsor ataupun beriklan. Jadi kuncinya itu kita selama ini setiap hari yang kita lakukan itu adalah kita membuat sebuah artikel di mana tiap hari pembahasan artikelnya beda-beda. Jadi mungkin hari Senin kita bikin artikel tentang parfum badan, kemudian hari Selasa kita bikin artikel tentang parfum mobil, hari Rabu kita bikin artikel tentang diffuser, hari Kamis kita bikin artikel tentang linen spray, Jumat, Sabtu, Minggu itu dengan topik lain. Jadi seperti itu sih kita jadi 95% customer kita itu datang dari website. Makanya kan kita untuk website sendiri kan sebagai alat tempur kita, makanya kita harus benahi alat tempur kita sebaik mungkin, sebagus mungkin supaya klien yang masuk di website kita itu bisa merasa sepertinya ini adalah wadah yang cocok untuk kita membuat sebuah brand parfum. Seperti itu sih Habib. Wah, berarti Maklon ini memang sangat-sangat masih ngandelin website banget ya Mas ya. Apalagi sekarang zamannya apa ya? Zamannya orang sudah mulai bikin aplikasi tapi Copacabana masih stands dengan marketing di website gitu. Mungkin main ke Iya, situ juga ya kemungkinan Mas ya. itu winning solution dari perusahaan kami ya di website. Oke. Lanjut mungkin Mas ke next question. Nanti misalkan ada calon pelanggan baru nih Mas, compare sama maklon lainnya untuk misalkan mau bikin parfum mobil baru gitu, brand baru parfum mobil, mereka lagi comparing maklon nih sebenarnya, cuma mungkin Masnya entah itu tahu apa enggak. Kira-kira apa faktor utama yang mereka akhirnya memutuskan untuk memilih I Love Scent ini Mas sebagai maklon? Maaf ini lagi agak batuk ini. Oh iya nggak apa-apa. Oke, biasanya mereka itu kadang kalau langsung datang ke tempat kami, pastinya mereka udah survei di beberapa tempat. Maklon juga di mungkin di regional Jawa Timur ataupun bahkan di Jabodetabek. Biasanya kita itu menangnya yang pertama pasti yang apa namanya tidak semua perusahaan maklon itu bisa support itu adalah customisasi aroma. Jadi kebanyakan dari perusahaan itu hanya menyediakan parfum yang mereka atau item-item yang mereka punya.
Jadi mereka tidak bisa bebas untuk berkreasi dalam membuat suatu karya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu service yang diberikan ke klien. Jadi untuk ketika apa namanya klien sudah menemukan sudah nyaman dengan service pertama yang kita suguhkan, yang apa namanya kita bisa kasih fasilitas untuk custom aroma. Kemudian yang kedua itu biasanya dari sisi MOQ kita yang menang. Karena memang ke MOQ kita itu kita setting dengan yang tidak memberatkan calon klien-klien kami. Kemudian yang ketiga itu service yang ketiga yang kita yang bisa unggul dari perusahaan maklun lain itu adalah kita juga bisa untuk memfasilitasi mereka yang belum istilahnya yang sudah punya rencana produk aromanya seperti apa, tapi mereka belum ada bayangan untuk desainnya. Nah, jadi dari situ kami bisa bantu untuk membuatkan desain dari awal sampai akhir sampai mereka benar-benar suka sama desain itu. Entah itu labeling, entah itu desain packaging, seperti itu sih Habib. Mungkin ketiga unggulan service dari kami. Pokoknya apa yang klien butuhin masnya provide terus gitu ya mas ya. Apalagi Iya, bisa kira-kira bikin seperti custom itu. custom artisan aroma gitu ya. Mungkin Benar sekali. kalau ini pertanyaan terakhir kalau dari saya mas, kira-kira gimana nanti I Love Scent ini menangani klien-klien yang memberikan ulasan negatif gitu atau keluhan, mungkin aromanya sebenarnya kurang cocok nih atau mungkin kurang lama untuk parfum mobilnya atau produknya agak agak bukan tumpah ya, mungkin bocor gitu mas. Kira-kira gimana after salesnya Mas Rama ini di Jadi untuk Alofsen? after sales kalau misalkan ada kecacatan produk yang diterima ketika pengiriman itu pasti mereka kita akan berikan fasilitas yang namanya return. Jadi ketika produk yang sudah diterima itu dalam jangka waktu kurang lebih 7 hari, mereka harus cek kira-kira ada produk yang cacat atau tidak. Jadi dalam jangka waktu 7 hari itu ketika tidak ditemukan kecacatan produk itu dinyatakan aman. Tapi ketika ditemukan kecacatan produk itu mereka bisa confirm ke kami, kemudian produk itu bisa kami returnkan. Untuk masalah aroma yang apa namanya yang tidak sesuai itu sebenarnya bisa kita atasi dari awal sebelum mass production itu kan ada yang namanya sampling sih Habib. Jadi jarang sekali sampai saat ini belum pernah ada klien yang eh, ngasih masukan bahwa aromanya itu melenceng atau aromanya itu nggak kayak yang diharapkan. Belum ada yang seperti itu. Biasanya itu kebanyakan dari apa ulasan atau ulasan dari klien setelah produk diterima itu adalah beberapa produk yang rembes, yang apa namanya produk rembes itu dari pengiriman. Nah itu langsung kita apa namanya sarankan untuk mengirimkan balik ke kami. Itu akan kami kerjakan kembali. Kami apa namanya biasanya itu terkendala di apa namanya ekspedisi ya. Karena memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin di packing, kemudian di apa namanya pengaman di dalam packingan tersebut sekuat mungkin, seaman mungkin, tapi waktu di ekspedisi ya kita tahu sendirilah orang-orang ekspedisi kalau menghandle suatu barang itu seperti apa, jadi kita bisa maklumi itu. Kita terapkan sistem return sih. Habib. Wah, menarik banget mas. Berarti memang Alofsen ini sangat-sangat all in, jor-joran untuk after salesnya juga, bahkan berani untuk meretur semua yang rembes-rembes itu ya mas ya, produk yang Benar sekali. agak cacat gitu. Oke, mungkin selanjutnya bakal ditanyain sama rekan saya mas. Ya Mas, oke. Jadi ini sisa beberapa pertanyaan aja sih, kita cepet aja karena kayaknya waktu juga
terbatas juga kan. Eh, jadi mau tanya nih, gimana caranya buat kayak masnya itu ngerespon ke, karena kan kita tahu nih mas, kayak sekarang tren tuh kan kayak berubah-berubah kan, apalagi ada TikTok, terus kayak sosmed semua kan, terus kayak biasanya kayak influencer-influencer dan lain-lain. Nah, kayak eh apa yang bakalan mas lakuin kayak ke, karena switch produk ini kan terlalu cepat, dan kayak gimana cara buat bisa ngatasin itu, apalagi kan sekarang ada beberapa orang juga yang kadang tuh kan nggak cocok nih sama kayak bau parfum yang di mobil karena mungkin kayak bikin pusing dan lain-lain. Kayak gimana caranya bisa keep pelanggan itu tuh buat tetap beli punya masnya gitu, dan juga kayak eh, kayak gimana caranya juga untuk jaga biar pelanggan tuh nggak kabur gitu loh. Oh ya, untuk menjaga pelanggan supaya nggak kabur itu pastinya kita harus pertahankan kualitas, itu yang terpenting. Kemudian kita jaga komunikasi kepada pelanggan, kepada klien. Nah, cara untuk mendapatkan klien itu pastinya kita harus menawarkan apa sih yang membedakan kita, servis apa yang membedakan kita dengan kompetitor lain. Nah, itu yang keunggulan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tiga keunggulan kami itu yang menjadi poin kunci utama kami berhasil untuk memenuhi atau memenangkan persaingan di dunia maklun ini. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di customisasi aroma, kemudian yang kedua kita MOQ yang tidak terlalu tinggi, kemudian yang ketiga kita berikan servis istilahnya service desain service all in lah istilahnya. Jadi kita bisa provide produk itu sampai jadi benar-benar finish good, finish product. Seperti itu sih Michael. Oke oke mas. Terus lanjut lagi nih. Kayak misal apa ya? Masnya ini kan lagi bidangnya kan lebih tepatnya kan di area parfum kan. Nah, dulu tuh awal mulanya kenapa kok eh, masuk ke area sini gitu, dan kayak kan juga banyak nih kayak brand-brand besar nih, kayak misal ada Little Tree, terus ada kayak Glade juga, dan kayak eh, orang-orang tuh kan kadang susah kan, kayak bisa kita lihat kayak di supermarket dan lain-lain karena persaingan banyak, dan juga kayak orang-orang tuh kadang orang-orang Indonesia apalagi kita kan pilih tuh kayak ya udahlah terserah yang kadang harganya murah dan lain-lain, jadi kayak mereka tuh kadang tuh kayak asal ambil aja gitu. Nah masnya sendiri tuh gimana buat bisa mempertahankan untuk brandnya mas ini tuh biar tetap diambil sama orang, dan juga kayak orang tuh nggak pindah lah ke produk lain kayak gitu. Selama ini kita belum pernah launching produk jadi sendiri ya, karena kita cuman support istilahnya itu B2B. Jadi produk yang kita hasilkan itu memang buat mereka yang ingin istilahnya itu berusaha, buat mereka yang ingin berbisnis dengan produk ini. Jadi kita belum istilahnya belum melaunching produk jadi dari Eloxen itu sendiri. Kalau semisal dari B2B sendiri itu Mas, eh, ada nggak kayak kesulitan terbesarnya kalau untuk keep eh, kayak loyalty-nya bisnis bisnis ini ke bisnis Masnya gitu. Karena kan ya sekarang juga dunia ini kan saya kayaknya kayak bisnis apalagi lumayan besar dan juga cepat perpindahannya kan. Jadi kayak gimana sih kayak buat kasih bisa jadiin orang itu kayak loyal customer ke bisnis masnya kayak gitu, ke I Oh Love ya, Sen. untuk mendapatkan calon loyal customer itu memang butuh sebuah proses yang cukup panjang ya. Jadi cara mendapatkan loyal customer itu pasti yang pertama mereka bikin suatu produk itu harus kita treat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama
ketika mereka membalas apa namanya mengontak kita atau membalas chat kita, kita harus sebisa mungkin untuk memberikan balasan secepatnya. Istilahnya itu pas respon. Itu yang membuat mereka nyaman. Kemudian yang kedua, kita juga tidak apa namanya kita itu tidak menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Jadi banyak kompetitor maklum di luar sana itu yang mungkin menjanjikan kualitas EDP itu bisa bertahan 1 kali 24 jam. Itu menurut kami mustahil. Karena memang kami itu memberikan apa ya, memberikan data itu sesuai fakta. Jadi kita tidak menjual apa namanya, menjual imajinasi yang terlalu tinggi. Kita jual data apa adanya, real, berdasarkan pengalaman dan juga fakta yang terjadi di lapangan sesuai pengalaman kita. Itu untuk awal apa namanya kita treat sebaik mungkin klien yang akan produksi maklun ke kita. Kemudian untuk membangun loyal customer itu biasanya kita istilahnya itu tidak lost kontak kepada mereka-mereka yang sudah produksi di kita. Jadi kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan gimana apa namanya feedbacknya, usahanya gimana, seperti itu sih untuk after sales kita biasanya. Itu yang membuat mereka, bagaimana caranya untuk membuat nyaman customer itu yang terpenting untuk menciptakan sebuah loyal customer. Oke, oke. Em, mungkin itu aja sih dari kita semua karena udah lumayan sangat menjawab semuanya. Eh, makasih banyak ya Mas ya. Oh ya, mungkin juga sebelum kita apa eh, nutup Zoom ini mungkin boleh kita dokumentasi sebentar. Oh boleh boleh. Ini Mhm. saya itu on cam berarti ya. Iya, boleh. Kalau semisal bisa, boleh Mas. Oh siap siap. Ya, oke. Maaf ini masih Oke, oke. rembes ini. Iya, gak apa-apa, Mas. Oke, oke, benar. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Oke, makasih banyak ya, Mas. Sorry juga mungkin Terima kasih ganggu banyak juga waktunya. malam-malam. Makasih banyak Mas. Malam. Sukses Mas selalu yang untuk Mm, Habib siap. Michael Richard. mm, Makasih kasih. Mas. Mantap. Makasih Mas. Mas Ya. untuk yang maklonnya boleh ini Mas tektokan nanti di WA Mas. Oh Kayak siap siap. lagi pengen bikin juga. Siap. Siap. Oke deh, Oke kalau Mas, gitu. terima kasih Oke Mas kalau buat gitu zoomnya hari terima ini. kasih banyak waktunya ya. Iya. Izin lab ya saya. Iya. Oke, makasih Mas. Ya mari Kasih selamat malam. malam. Aman guys. Ya, Aman ya guys. oke, aman guys. Wes, harusnya oke lah. Ya, wes, lumayan oke sih. Oke, bye-bye all. Bye Eh, bye. Bye. nanti jangan lupa kirim rekordannya Record. Habib. Eh, Aku. Richard gak Oh, sih? Richard ya. Oke. Sip. Cajen, Nimen. Bye Ini auto bye. ini yo, auto ke Hah? save yo. Recordnya. Auto save, auto save.